konsep trinitas di dalam agama Nasrani atau agama Kristen yang dikritik oleh agama Islam dalam surah Al-Ikhlas, ya, yang mengatakan bahwasanya dalam agama Nasrani itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Kemudian dikritik oleh surat Ikhlas, apa itu? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Itulah terjadinya yakni perubahan, ya, perubahan dari konsep Tuhan yang dalam kitab suci mereka hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian melahirkan yakni konsep ketuhanan baru, ada Bapa, ada Anak, dan juga ada Roh Kudus. Makanya kemudian dalam surah Al-Ikhlas itu dijelaskan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak ataupun tidak diperanakkan. Kemudian ada juga dalam konsep agama Buddha, Tuhan yang dikonsepsikan dalam Sang Buddha Gautama. Kemudian teori pembuktian Tuhan itu ada keberadaan alam semesta raya kita semuanya. Dalam ilmu tauhid itu hanya ada dua istilah. Yang pertama ada khalik, yang kedua ada makhluk. Khalik itu adalah pencipta, makhluk itu adalah yang diciptakan. Maka alam itu adalah segala sesuatu selain Allah, baik nyata maupun tidak nyata. Alam ini juga disebut dengan makhluk karena semua alam keberadaannya itu karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka macam-macam alam itu kan kita kenal, ada alam syahadah dan juga alam gaib. Syahadah itu yang terlihat oleh panca indera, ya. Gaib yang tidak terlihat oleh panca indera kita semuanya. Gaib itu sendiri nanti ada gaib yang idhofi, gaib yang sifatnya sementara seperti proton, neutron, ataupun kalau sekarang ini yang sedang ramai itu yang disebut dengan yakni virus dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan gaib yang gaibnya dia sementara. Kenapa? Karena ketika belum ada ilmu pengetahuan maka dia belum ditemukan, ya, belum diketahui. Dengan adanya ilmu pengetahuan maka dia awalnya yang sebenarnya belum diketahui akhirnya diketahui. Itu artinya sesuatu yang gaib, gaibnya sifatnya sementara, ya, seperti virus yang sekarang sedang yakni ramai diperbincangkan, dibicarakan, dan juga menjadi pandemi di wilayah kita yang disebut dengan corona, ya, COVID-19 itu. Kemudian kalau gaibnya gaib hakiki, itu gaib yang sifatnya selamanya, ya, seperti Allah, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Walaupun, ya, pada suatu saat ketika Allah mengizinkan sesuatu yang gaibnya selamanya itu juga bisa terlihat oleh panca indera seperti jin, malaikat, dan lain sebagainya. Tapi itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian seperti gaib idhofi dengan disandingkan dengan ilmu pengetahuan kemudian dia bisa dilihat oleh panca indera. Kemudian ini bisa kalian lihat, ini termasuk, ya, gaibnya gaib yang idhofi awal mulanya, ya, kan gitu, ya, sesuatu yang belum diketahui akan tapi kemudian dia diketahui oleh panca indera kita semuanya setelah dia ditemukan ilmu pengetahuan untuk mengetahui adanya benda-benda di luar angkasa itu tadi, ya. Ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan juga bumi, ya, dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan akal mereka semuanya. Siapa itu? Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian dalam pendekatan astronomi, ya, tentang penciptaan alam semesta, ini tentang masa di mana Allah menciptakan alam semesta dalam surah Al-A'raf ayat 54 ini, ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqus samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy summa stawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul
alamin. Ya, sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing itu tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian kebenaran terbentuknya alam semesta juga dijelaskan ya di dalam penemuannya Edwin Hubble dalam teori Big Bang-nya. Ini para ilmuwan yang kemudian juga menjelaskan tentang kebenaran terbentuknya alam semesta dengan teori Big Bang-nya, bahwasanya alam semesta itu dimulai dari satu kesatuan, lalu terjadilah sebuah ledakan yang besar, Big Bang, itu sekitar 12 sampai 20 miliar tahun yang lalu. Lalu dari ledakan terbentuklah zat dan juga unsur pembentuk planet sehingga ada bumi kita dan lain sebagainya. Itu yang mana itu juga sudah dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Jadi penemuan dari Edwin Hubble tadi ternyata juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka betapa sempurnanya Al-Quran itu, yang mana ya sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu itu sudah dijelaskan tentang yakni proses terciptanya, proses terbentuknya ataupun terbuatnya alam semesta kita semuanya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang konsep ketuhanan ya di dalam agama dan juga agama Islam ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.